Haleluya, salam damai kepada semua sidang pendengar yang dikasihi Tuhan, serta para pejabat kudus, penatua, pendeta, diaken, dan diakonis yang dikasihi. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkongsikan santapan rohani melalui pembacaan dari ayat Alkitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 sebagai saling mendorong dan satu sama lain. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat ini adalah suatu kata-kata motivasi sebagai sumber kekuatan kepada umat Tuhan. Setiap manusia pasti menghadapi pelbagai cobaan dan rintangan. Kadangkala penderitaan itu sungguh berat dan kita rasa tidak dapat menanggungnya. Bagi jemaat yang dikasihi Tuhan pun mengalami nasib yang sama, tidak terlepas dari penderitaan, sehingga kita rasa sangat lemah, berputus asa, dan melakukan penolakan dalam pelayanan. Dari ayat 2 memberitahu kepada kita tentang peringatan Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan bernama Azariah kepada umat Yehuda dan Binyamin, yaitu Tuhan akan beserta bila mana mereka bersama dengan Tuhan. Bila mereka mencarinya, maka Ia berkenan ditemui. Bila mereka meninggalkan Tuhan, maka Ia akan meninggalkan mereka. Oleh itu, terdapat beberapa pengajaran yang kita boleh pelajari daripada ayat ini. Yang pertama, kita harus mengikuti Tuhan. Kekuatan dan kebijaksanaan manusia adalah terbatas. Walaupun manusia menganggap dia seorang yang terpelajar, namun pasti juga ada kelemahan. Cuma yang paling indah dalam kehidupan manusia ialah mengikuti Tuhan dan memegang ajarannya. Banyak pengajaran yang akan kita dapat pelajari jika mengikuti Tuhan. Paulus seorang yang terpelajar dan mempunyai pangkat dalam masyarakat, namun bila dia sedar dan mengikuti Tuhan, maka ia menganggap kehidupan sebelum ini adalah sampah. Ini tercatat dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 8. Bentuk yang kedua, yaitu kita harus bersandar kepada Tuhan. Manusia sering mencari sumber yang dapat memberi kelegaan bila mereka menghadapi masalah. Bila mana kebergantungan kepada kebijaksanaan sendiri, maka kerap kali terbebas dalam membuat keputusan. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekiranya menghadapi masalah ataupun kesusahan, maka sebagai anak Tuhan harus bijak untuk mencari sandaran yang tepat. Cari teman yang boleh memberi pandangan dan nasihat. Sudah pasti Tuhan akan memberi jalan yang baik untuk anak-anaknya. Yang ketiga, yaitu harus memegang ajaran Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sejak dari kecil, kanak-kanak telah didedahkan dengan pendidikan agama bagi menyiapkan makanan rohani kepada mereka. Gereja sangat menekankan pendidikan agama dari peringkat kanak-kanak, remaja, belia, dan dewasa. Langkah ini bertujuan agar bila masa muda kanak-kanak tidak akan menyimpang. Oleh itu,
melakukan kebiasaan yang baik bermula dari kanak-kanak, maka sudah pasti akan memberi kesukacitaan kepada Tuhan. Tanggung jawab memberi didikan agama kepada anak-anak seharusnya terletak di bahu semua ibu bapa, para guru, serta petugas hamba-hamba Tuhan. Semua pihak perlu berganding bahu untuk menjaga kawanan domba agar mereka tidak sesat. Perlu ada semangat rela untuk melakukan pelayanan dengan iman dan kasih kepada Kristus Yesus. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi sidang pendengar sekalian, semoga perkongsian ringkas ini dapat memberi sedikit sumber kekuatan untuk melayani Tuhan sebagai satu tetapan dalam kehidupan kita bersama. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.